Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Heldiansyah di kelas C23A. Di sini saya akan mempresentasikan untuk proyek akhir saya untuk mata kuliah PBO, dan di sini saya menggunakan studi kasusnya itu yaitu aplikasi pendaftaran peserta didik. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini ada latar belakangnya mengapa digitalisasi pendaftaran itu penting. Karena proses pendaftaran peserta didik secara manual itu sering menghadapi beberapa masalah. Di antaranya itu ada pencatatan data yang rentan terhadap kesalahan, lalu ada duplikasi data yang nggak sengaja, ataupun risiko kehilangan informasi yang penting. Jadi oleh karena itu, digitalisasi proses pendaftaran menjadi sangat penting untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat alur kerja, dan menyediakan sistem yang lebih andal. Proyek yang saya buat ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengembalikan solusi aplikasi berbasis Java dan menggunakan MySQL. Ada tujuan fondasi PBO dalam aplikasi pendaftaran untuk penerapan konsepnya itu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun aplikasi yang terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. Lalu untuk antarmuka penggunaan Java sebelumnya itu membangun antarmukanya menggunakan GUI yang intuitif dan fungsional menggunakan Java Swing yang bisa memastikan pengalaman penggunaan yang lancar dan efisien dalam memasukkan serta mengelola data. Lalu ada konektivitas MySQL. Di sini untuk menghubungkan aplikasi dengan sistem manajemen basis data MySQL untuk penyimpanan data, didik yang aman, teratur, dan mudah diakses menggunakan operasi CRUD. Lalu ada digitalisasi pendaftaran, mendigitalisasi seluruh proses pendaftaran peserta didik dari pengumpulan data awal hingga penempatan siswa ke kelas untuk mengurangi ketergantungan pada metode manual dan meningkatkan efisiensi administrasi. Lalu untuk studi kasusnya di sini ada beberapa yang ada input orang tua. Jadi kita tuh memasukkan input yaitu berupa mengenai tentang orang tua, di antaranya seperti nama, alamat, dan nomor kontak. Jadi ada nama walinya itu seperti nama ayah dan juga nama ibu. Lalu untuk input data siswanya itu memasukkan biodata lengkap serta didik. Eh, jadi kita tuh mendapatkan itu nama, tanggal lahir, dan relasi ke data orang tua yang sudah tertera. Lalu ada input data kelas. Di sini tuh kita bisa menginput data kelasnya itu seperti nama kelasnya juga dan juga nama wali. Lalu ada penempatan siswa. Di penempatan siswa itu kita memilih nama dan juga penempatan siswa berdasarkan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu menyimpan data. Nah, datanya itu disimpan ke dalam database MySQL. Lalu ada fondasi aplikasi yang digunakannya itu antara saya menggunakan Java dan Java Swing sebagai bahasa pemrograman utama dan toolkit untuk membangun antarmukanya. Lalu ada MySQL dan XMPP. Di sini MySQL itu digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan semua informasi, sementara XMPP itu yang menyediakan lingkungan server lokal yang lengkap dalam MySQL. Lalu ada JPDC, Java Database Connectivity. Di sini API standar Java yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Lalu saya menggunakan Visual Code untuk membuat programnya, dan MySQL konektor J di sini, konektor J-nya itu berfungsi sebagai konektor antara si kode yang telah kita buat ini dengan database nanti. Di sini saya menggunakan MySQL Connectivity versi J.9.00. Nih, untuk struktur database-nya itu, saya membuat tabel orang tua, tabel siswa, tabel kelas, dan juga penempatan kelas. Jadi di sini tuh penyimpanan orang tua atau wali peserta didik termasuk nama, alamat lengkap, dan nomor telepon orang tuanya. Lalu untuk siswanya bisa menyimpan biodata lengkap serta didik dan memiliki relasi French key ke tabel orang tua untuk mengaitkan siswa dengan informasi orang tua mereka. Jadi siswanya itu nanti tuh mendapatkan ID-nya lagi. Lalu ada tabel kelas. Di sini tabel kelasnya itu menyimpan informasi mengenai setiap kelas yang tersedia di sekolah, termasuk nama kelas dan juga nama wali kelasnya. Lalu ada tabel penempatan kelas. Tabel ini berfungsi sebagai jembatan relasi many to many ini. Jadi si penempatan kelasnya tadi itu fungsi itu many to many antara siswa ada kelas dan kelas. Jadi mencatat penempatan spesifik setiap kelas ke dalam kelas tertentu. Lalu ada beberapa fitur aplikasinya itu ada form orang tua, form siswa, form kelas, penempatan siswa, dan menu utama.
Jadi form orang tua itu berisi seperti yang tadi ya, form siswa, form kelas, dan beberapa mahasiswa juga. Lalu menu utama ini itu tampilannya nanti di penerapan konsep PBO-nya itu ada 4 pilar utama penerapan PBO yang diterapkan secara ekstensif untuk memasukkan kode yang modular, mudah dipelihara dan dapat diperluas. Ada enkapsulasi, implementasi getter dan setter untuk setiap atribut data kelas model, misalnya siswa, orang tua kelas, untuk memastikan data terlindungi dan hanya dapat diakses melalui metode yang ditentukan. Lalu ada modularitas, struktur proyek dibagi menjadi beberapa paket atau modul, antara model, control view DB, yang jelas memisahkan tanggung jawab masing-masing bagian aplikasi yang kemudahan pengembangan dan debugging. Lalu ada pewarisan kelas antar muka pengguna GUI seperti form siswa atau forum tua adalah turunan dari JFrame. Dan komponen swing lainnya memanfaatkan fungsionalitas bahwa Anda mempercepat pengembangan GUI. Lalu ada abstraksi, logika bisnis dan kontrol aliran aplikasi ditempatkan dalam kelas controller, menyembunyikan detail implementasi dari view GUI dan memastikan pemisahan constraint yang baik. Dan di sini ada kelas diagramnya dan ada form utama, form siswa, form orang tua, form kelas, dan form pendaftaran. Jadi untuk form siswanya itu kita bisa menambah siswa untuk boolean get all list siswa dan bisa juga kita menghapus. Nah, kita juga mendapatkan ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan orang tua. Di sini untuk ID menggunakan INT, namanya string, tanggal lahirnya string, jenis kelamin string, dan juga orang tuanya integer. Lalu form orang tuanya itu mendapatkan bisa menambah orang tua nih, boolean. Orang tuanya itu mendapatkan ID-nya itu integer, nama ayahnya yang string, nama ibunya string, alamat string, nama HP string, dan juga get ID-nya itu yang otomatis nanti itu integer. Lalu ada form kelasnya sih, kelas controllernya itu ada kelas. Di kelas itu mendapat ID, untuk ID kelasnya itu integer, lalu nama kelasnya itu string, lalu kelasnya juga string. Sih juga nanti kita bisa mendapatkan ID kelasnya secara otomatis, lalu ada form penempatan, di situ yang many-to-many-nya itu kita tuh bisa menempatkan kelasnya itu dengan siswa dan juga ID kelasnya nanti itu. Untuk penempatannya di sini bisa menggunakan ID kelasnya, ya, terus ID nama siswa dan juga nama kelas. Kita menggunakan INT. Nah, di sini untuk konektivitasnya itu di antara siswa controller, orang tua controller, kelas controller, dan penempatan controller itu mendapatkan koneksi di good connection. Lalu hasil implementasinya itu berjalan dengan baik, bisa jalankan di VS Code, lalu juga kita bisa menyimpan datanya itu di MySQL. Kita juga bisa melakukan memvalidasi fungsinya itu menggunakan CRUD atau create, read, update, dan delete pada database tersebut. Lalu GUI swing-nya itu berfungsi sesuai kebutuhan antara muka pengguna yang dibangun dengan sejajar berfungsi sesuai dengan rancangan menyediakan pengalaman interaktif dan intuitif bagi pengguna. Lalu konektivitas JBDC-nya itu juga berjalan dengan lancar. Konektivitas antara aplikasi Java dan database MySQL melalui JBDC terjalin tanpa kendala, memastikan aliran data efisien dan andal. Di sini ada menu utama yang telah kita buat tadi itu. Nah, si menu utama itu berisikan form siswa, form orang tua, form kelas, dan penempatan kelas. Lalu di sini form siswa, oke di sini saya ada sedikit kesalahan. Yang harusnya pertama itu form orang tua. Jadi kita tuh pertama-tama tuh kita memasukkan form tua dengan memasukkan nama ayah, nama ibu, nama alamat, dan nama HP. Bisa kita lihat di sini. Nama yang kita buat itu misalnya Arthur, atas, alamatnya nama HP-nya segini, dan kita akan mendapatkan ID orang tua satu. Lalu kita mau masukkan si form siswanya nih, nama saya Julpan, ini tanggal lahir saya, ini jenis kelamin saya, dan ini ID orang tuanya. Jadi kita tuh kan tadi itu membuat yang pertama nih, maka si ID-nya juga akan mendapatkan yang pertama satu. Pada form kelas kita bisa membuat kelas. Di sini kita membuat kelas C, ID kelasnya karena kita membuat yang pertama, jadi ID kelasnya itu satu. Lalu wal kelasnya itu Pentagon. Lalu ada form penempatan kelas ini, kita lihat dari siswanya kita jawaban. Kelas yang telah kita buat tadi itu kelas C, maka akan otomatis tersimpan di sini. Lalu ini ada tampilan data yang saya buat di PHP MyAdmin itu. Ada kelas, orang tua, penempatan kelas, dan siswa. Kesimpulan dan saran untuk kedepannya untuk aplikasi ini. Jadi kesimpulannya itu sangat pengembangannya mungkin untuk validasi untuk kesimpulannya itu pertama, proyek aplikasi penerapan strategi telah berhasil mengintegrasikan teknologi Java antarmuka, penggunaan swing dan database MySQL secara efektif. Aplikasi ini tidak hanya mempunyai prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek (PBO),
dengan baik, tapi juga memenuhi kebutuhan fungsional dan digitalisasi terus mendapatkan meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Jadi saran kedepannya itu mungkin akan menambahkan inputnya seperti ada beberapa edit data dan lain-lain. Lalu untuk pengguna UI-nya seperti UI-nya yang lainnya mungkin saya akan meningkatkan visualisasinya gitu agar lebih menarik karena menurut saya yang telah saya buat itu terlalu basic gitu. Kurang menarik tapi meskipun poinnya pas tapi kurang menarik. Lalu fitur loginnya itu mungkin saya akan menambahkan fitur loginnya agar pengguna bisa lebih teraman, terenkripsi gitu keamanannya. Kita juga akan menambahkan format CSV yang bisa memudahkan pendatanya itu dengan cepat kemudian laporannya. Baik, cukup sekian. Nah, saya akan melakukan implementasinya secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat struktur kelas yang saya gunakan ini ada library dan juga SQL. Di sini library-nya itu saya menggunakan MySQL connector-nya itu J90 untuk versinya. Lalu di sini ada kelas controller dan juga kelas DB untuk koneksi, kelas model juga view dan juga form utama FJava. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjalankan saja mensimulasikannya si ininya. Oke, oke, smart. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita akan melakukan pendaftaran orang tuanya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan nama ayah saya itu Kageno dan juga nama ibunya Alexia misalnya ya. Alamatnya Jalan Merdeka aja, lokasi saya. Ini nomor HP-nya kita nggak salah aja nih, nggak tahu berapa. Kita simpan saja. Oke, sukses. Oke, kita akan saya cek juga di sini untuk database-nya apakah sudah masuk. Jadi kan kita membuat kelas orang tua nih di sini. Nah, seorang tuanya itu sudah terdaftar nih di sini. Kageno, ID orang tuanya 4 karena saya sudah membuat 4. Kageno dan juga nama ibunya Alexia, Jalan Merdeka, dan ini nomor HP-nya. Lalu saya akan membuat form siswa di sini. Namanya misalnya Cid Kageno. Tanggal lahir saya 2005, bulan 5 tanggal 1. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan juga ID orang tuanya kan tadi itu kita mendapatkan ID orang tuanya itu 4 ya. Kita lihat lagi. 4 nih ID orang tuanya, maka kita memasukkan sini 4. Kita simpan, sukses. Akan kita lihat langsung si siswanya. Nah, ada yang telah kita buat tadi. Lalu kita akan membuat kelasnya nih. Misalnya kita akan membuat kelas B. Wali kelasnya misalnya ignore namanya. Wali kelasnya kita simpan, berhasil. Kita lihat lagi untuk kelasnya di sini. Kelasnya sudah ada ya, kelas B. Kita mendapatkan ID kelasnya itu 3 dengan wali kelasnya itu Bu Ignore. Dan di sini tuh relasinya itu ada one to many itu ini nih. Eh, si form kelasnya itu. Jadi kita bisa menginput siswa dan orang tuanya itu di one to many. Nah, pendapatan kelasnya itu kita akan memilih siswa yang telah kita buat tadi itu, Sheet Kagina dan juga B. Kelas B-nya kita tempatkan, hasil. Kita lihat di sini pendapatan kelasnya itu. Nah, si pendapatan kelasnya itu bersifat many to many dan sisanya itu one to many. Nah, kita lihat di sini, untuk ID penempatannya kelasnya itu 3, ada siswanya itu 3 yang telah kita buat tadi, si Sheet Kagina itu, dan juga ID kelas itu 3. Baik, cukup sekian untuk implementasi presentasi saya telah saya buat ini dengan studi kasus pendaftaran sekolah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya buat dalam video ini atau kesalahan bicara. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih sudah melihat video saya buat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.